Di pagi yang cerah, kita melangkah bersama. Ya, selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana? Puji Tuhan, saya juga sehat Pak. Nah Pak Wisnu, 3 hari yang lalu kan saya sudah menyampaikan pada Bapak kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas saat Bapak belajar. Nah untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan nih yang akan kita lalui. Pertama adalah tahapan pra observasi, yang kedua adalah tahapan observasi, yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah siang ini kita melaksanakan tahapan pra observasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa mendapatkan dan berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bapak untuk melaksanakan supervisi nanti, sehingga pelaksanaan supervisi Bapak nanti itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan untuk meningkatkan kemampuan Bapak dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bapak dalam proses pembelajaran. Nah untuk membuka percakapan kita hari ini, boleh saya tahu nih Pak, apa harapan Bapak dari pertemuan kita hari ini? Ya, saya senang sekali Pak, saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang di supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan Pak. Oh iya, baik Pak. Jadi tujuan kita siang ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bapak dalam pelaksanaan supervisi nanti ya. Oke, kalau boleh saya tahu nih Pak, Bapak nanti akan menyampaikan materi apa Pak? Jadi kami akan belajar tentang gerakan dasar Pak. Nah, jadinya nanti kami akan belajar tentang setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Oh iya, terkait materi berbagai gerakan dasar ini Pak, kira-kira Pak ada tujuan pembelajaran ini yang dicapai nanti oleh peserta didik itu apa Pak? Jadi nanti siswa saya akan berikan kegiatan membaca dan praktik Pak. Mereka akan mengetahui bagaimana proses gerakan jalan dengan benar, dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan. Dari pengamatan ini siswa saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai materi gerak ini Pak. Oke, baik sekali, luar biasa Pak. Nanti tujuan pembelajaran apa nih Pak yang ingin dikembangkan Pak? Ya Pak, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan membaca. Nah di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya Pak. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan. Nah nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus kedua dalam tujuan ini pengamatan, nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka Pak. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok nanti. Oke, baik Pak. Jadi ada kerjasama yang baik antara teman-temannya ya Pak. Oke, jadi area yang Bapak kembangkan itu pertama adalah meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dan yang lainnya ya Pak. Luar biasa sekali Pak. Nah kalau boleh saya tahu Pak, apa nih saja nih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nanti Pak? Jadi seperti ini Pak, ini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Dan
selain RPP ini Pak, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Pak mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Kemudian bentuk asesmennya ada ketiga kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti belajar Pak. Oh baik, jadi Bapak sudah mencantumkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya Pak, dan juga sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan gaya belajar siswa yang berbeda-beda ya Pak. Luar biasa sekali. Rasanya sudah tidak sabar Pak ingin melihat proses pembelajaran Bapak nanti. Jadi Pak, kapan nih kira-kira kita melaksanakan kegiatan ini Pak? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini ya Pak, mungkin hari ini saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Nah, jadi pada hari ini saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Kemudian setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh ibu pengajar praktik saya Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Jadi saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya hari ini seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran nanti. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti. Salam semangat Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang kompak. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Yang sakit? Masuk semua ya? Satu orang Pak. Siapa? Mantap. Sekarang kita mau nyanyi lagu kebangsaan kita. Lagu salah satunya contohnya lagu apa? Ya, lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Di sini Bapak akan memberitahukan tentang kedisiplinan. Kedisiplinan itu apa? Tahu lah, disiplin itu apa? Nggak tahu. Disiplin itu misalnya kita contohnya mentaati peraturan sekolah. Misalnya di sekolah waktu belajar tidak boleh makan-makan misalnya. Itu salah satu peraturan sekolah dan kita harus menaatinya. Kalau misalnya tidak boleh makan di sekolah, terus ada yang makan di sekolah, diapakan? Dihukum atau dikasih tahu sama temannya bahwa kalau lagi jam pelajaran tidak boleh makan. Terus kemudian contohnya apa lagi? Disiplin. Apa aja? Kita apa? Disiplin contohnya. Contohnya ke sekolah tepat waktu, baju harus rapi. Pakai topi yang lipat.
Iya ya, nanti Riko dirapikan. Terus kemudian sekarang kita akan belajar tentang di sini kalian Bapak mau tanya. Kalian tahu coba sebutkan salah satu contoh, salah satu gerakan dasar yang kalian tahu saat kita olahraga biasanya. Gerakan dasar. Berlari, berjalan, terus ini anak-anak kita akan belajar tentang mempraktikkan kombinasi gerakan berjalan dan berlari. Nah, dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengamati gambar. Kemudian siswa dapat menjelaskan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Contohnya, contoh gerakan jalan dengan benar. Contoh gerakan dasar yang seperti kita lakukan di olahraga atau di sehari-hari. Contohnya apa? Berlari, kemudian berjalan, melompat, salto kalau yang bisa. Kemudian Bapak di sini ada beberapa gambar. Contoh beberapa gambar yang mungkin kalian tahu. Di sini Bapak ada dua gambar, gambar 1 dan gambar 2. Ada yang tahu gambar 1 sedang apa? Berjalan. Kalau gambar 2? Kalau berjalan ini seperti apa? Berjalan itu berarti berjalan biasa. Kalau lari? Ya. Dulu. Lari berarti dengan lari yang cepat. Nah, kemudian di sini Bapak akan membagi kelompok kalian. Kelompok kalian ada yang 3, ada yang 4, kan? Langsung saja kita bagi. Bapak ini bagi ya. Di sini 3, di sini 3, nah. Di sini 4, 1, 2, 3, 4, kan? Oke? Langsung kelompok. Ada di sini ada. Ayo. Kursinya. Di pagi yang cerah, kita melangkah bersama, menggapai cita-cita dengan semangat yang Sudah sampai mana? 3. mengejar masa depan. Penggerak hati menuju Kelompok 2 sampai nomor berapa? Kelompok 1? Diskusi ya teman-teman ya. Tugasnya sudah selesai semua? Karena sudah selesai, kita sekarang akan mempraktikkan apa yang sudah kalian kerjakan, yang sudah masing-masing kelompok kerjakan. Tetapi sebelum kita mempraktikkan tugas-tugas kalian, kita akan pemanasan terlebih dahulu. Ya? Semuanya berdiri. Kita pemanasan dari kepala dulu kan. Pinggang, tangan di pinggang. Mulai pemanasan dari kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, karena sudah pemanasan, kita akan mencoba mempraktekkan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Ya. Sekarang semua kelompok ya. Ya, semuanya duduk dulu. Duduk dulu, masing-masing. Karena kita sudah pemanasan, sekarang giliran kelas berapa? Kelas 4 ya. Kelompok 1 berdiri ke depan, mempraktekkan hasil tugasnya tadi. Tugasnya apa? Nah, kombinasi berjalan. Ya. Nah, sekarang kelompok 2. Maju, kelompok 1 dulu. Langsung praktekkan hasil. Mulai. Ya, kelompok 3 tugasnya seperti apa? Silakan berdiri. Perbedaan berlari dan Berdiri berjalan. semuanya. Ya, coba jelaskan. Berjalan itu melangkahkan kaki dengan melambat, Ya. sedangkan berlari melangkahkan kaki dengan cepat. Ya, berarti berjalan itu melangkahkan kaki dengan lambat dan lari itu melangkahkan kaki dengan cepat. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, duduk. Ya, karena kita tadi sudah mengerjakan per kelompok dan kemudian kita praktek, sekarang kita akan mengulang kembali materi-materi yang kita pelajari di awal pelajaran tadi. Kita belajar apa tadi? Tentang apa? Berjalan dan berlari. Ya, berjalan dan berlari. Berjalan itu kita melakukan langkah kaki dengan pelan atau melambat. Kemudian kalau lari itu kita melangkahkan kaki dengan cepat. Contohnya seperti kita lomba lari, kita harus lari cepat. Kalau misalnya kalau misalnya kita mau ke mana, ke pasar atau ke mana, kita jalan biasa. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian kita minggu depan akan belajar tentang lempar bola tangkap. Ya. Nanti kita akan jelaskan minggu depan ya. Kemudian kita sekarang rapikan bukunya, kita baca doa pulang. Ya, rapikan bukunya. Rapikan bukunya.
sekarang kita membaca doa pulang. Ya, yuk, ya, mulai kita baca doa pulang. 1, 2, 3. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, selamat pagi Pak Wisnu. Ya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, ini Pak Wisnu, kita ini akan melaksanakan refleksi hasil observasi kemarin. Ini perkenalkan, ini rekan dipakai saya, Christian Almayani. Dan sebelum kita mulai ini Pak Wisnu, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan. Jadi yang terkait dengan jalannya observasi tadi, atau bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Pak. Iya Pak. Jadi perasaan saya itu karena belum terbiasa melakukan observasi atau di supervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup sedikit, tapi namun sudah berjalan dengan baik, jadi bisa teratasi dengan lambat launnya. Oh kegiatan. iya. Begitu kan, sudah berjalan dengan baik. Jadi Bapak bisa Pak ceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas itu, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Bapak lakukan dalam pembelajaran. Baik Pak, jadi untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama saya membuat RPP yang berdiferensiasi dari terintegrasi dengan KSE. Ya. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Oh baik. Jadi area pengembangannya itu ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa ya. Ya, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan itu berhasil dilaksanakan dan harapan Bapak itu bagaimana? Baik, jadi area pengembangannya ada pada mohon maaf, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi. Jadi menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun sedikit banyaknya masih ada kekurangannya Pak. Puji Tuhan Pak, sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak kendala apa saja yang Bapak hadapi selama proses pembelajaran? Jadi kendala yang saya hadapi itu kemarin adalah masih ada siswa yang kurang aktif Pak dalam kelompoknya, dan juga sulitnya dalam manajemen waktu di kelas. Oh iya. Mengapa Pak? Kira-kira Pak, mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Anak kurang aktif itu alasannya saya tanya ke siswanya Pak. Jadi ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya. Dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat. Padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas lalu memakan waktu yang lama. Oh iya. Jadi dengan adanya kendala tersebut, solusi apa nih yang tepat menurut Bapak dalam menangani masalah itu Pak? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi dan sebelum pulang sekolah. Saya mengingatkan kepada siswa untuk besok hari sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa konsentrasi dalam belajar Pak. Nah, untuk manajemen waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu ini. Oh iya. Baik Pak. Jadi intinya Bapak akan mengingatkan kembali kepada siswa pentingnya sarapan sebelum berangkat sekolah ya Pak. Dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama siswa. Ya.
Baik Pak, jadi Bapak tadi rencananya mengingatkan kembali kepada siswa ya untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama siswa ya Pak ya. Baik, semoga dapat terlaksana Pak yang Bapak harapkan ke depan. Jadi Pak, gini Pak, kalau boleh tahu kapan nih Bapak mau melakukan rencana yang Bapak sebutkan tadi? Jadi ya Pak, lebih cepat tentunya lebih baik. Nah, insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berupaya memanajemen waktu dengan baik. Baik sekali Pak. Nah, jadi terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga semua rencana Bapak ini bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan Bapak. Baik, sekarang Pak, izinkan saya memberikan waktu kepada Ibu PT saya, yaitu Ibu Gustina Ramayani, untuk memberikan umpan balik Pak, untuk memberikan masukan yang terkait dengan observasi yang sudah dilakukan ini Pak. Kepada Ibu, Mbak, saya persilakan. Terima kasih, selamat pagi kepada Pak Wisnu sebagai guru ya yang sudah diobservasi oleh Pak Yohanes Rona sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Sudah diobservasi apa ya mata pelajaran olahraga ya. Oh, ya. Jadi saya melihat juga sudah RPP yang Bapak berikan ya. Nah itu sudah lengkap, sudah diferensiasi dengan ada KSE-nya, kemudian ada alur kita, itu sesuai dengan rubrik ya Pak ya. Jadi sudah lengkap, sudah bagus. Itu diferensiasi konten ada, diferensiasi proses ada, juga diferensiasi tugas ya, atau produk. Jadi itu sudah bagus Bapak. Mungkin Bapak sudah memahami tentang RPP, diferensiasi dan ada KSE-nya ya. Nah kemudian dari bincang-bincang Pak Rona dengan Pak Wisnu tadi itu sudah menggunakan prinsip coaching ya, prinsip coaching yang contohnya adalah kemitraan tadi ya, kemudian itu memaksimalkan potensi yang Bapak punya. Jadi Bapak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang Bapak hadapi dengan proses coaching tadi ya, sudah terjawab dengan baik. Bapak punya solusi dari proses coaching yang Pak Rona ajukan berupa pertanyaan-pertanyaan. Jadi sangat bagus Pak. Jadi ini bisa juga ditingkatkan lagi untuk kedepannya lagi. Semoga bukan hanya Bapak yang bisa, juga rekan-rekan sejawat di SDN 2 Lahir 1 ini. Sukses selalu ya Pak ya. Semoga kita selalu sehat, semangat ke depannya untuk kemajuan pendidikan kita. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca prestasi kita pada hari ini Bu. Akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, dari mulai observasi dan percakapan observasi pasca observasi ini Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan kepada Bapak yang sudah berkenan saya observasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Pak. Ya. Menggapai cita-cita dengan semangat yang membara.